Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita telah memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2026 dan tentu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih tentu kepada Tuhan ya. Tuhan sangat baik buat setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita boleh berkumpul lagi di tempat ini semua betul-betul karena anugerah Tuhan. Bulan ini ya kita tahu untuk bangsa kita Indonesia adalah bulan kemerdekaan. Ya, kita sudah melihat di tempat-tempat publik, di rumah-rumah, bahkan di tempat ini pun kita sudah pasang bendera merah putih ya saudara-saudara. Tentu sejak kita sekolah, dari kita kecil, kita duduk di bangku sekolah, kita diingatkan, kita belajar ya. Ada pelajaran sejarah dulu ya, bagaimana perjuangan para pahlawan untuk boleh merebut kemerdekaan ya dari tangan penjajah pada waktu lalu. Sehingga tahun 1945 bangsa kita memproklamasikan menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya, artinya sudah 81 tahun ya. Puji Tuhan saudara-saudara, suatu umur yang tidak bisa dikatakan muda ya. Kalau umur manusia itu sudah lanjut ya. Tapi perjalanan bangsa itu kan, negara itu bisa sampai banyak bangsa-bangsa lain seperti Amerika Serikat jauh lebih umurnya lebih banyak lagi ya. Saya lupa, saya nggak ada catatannya bangsa Amerika atau bangsa-bangsa lain ya. Nah saudara-saudaraku, hari ini saya masih tetap melanjutkan ya. Saya ingin terus melanjutkan sejak peristiwa Hari Pentakosta yang kita belajar dalam kitab Kisah Rasul. Saya hari ini kembali terus maju lagi Kisah Para Rasul pasal 5 di dalam ayat 12 dan ayat 16. Kalau 2 minggu yang lalu saya menyampaikan judul khotbah integritas dan kemurnian di hadapan Tuhan. Hari ini judulnya berbeda. Kehidupan yang memancarkan kuasa Tuhan. Kehidupan yang memancarkan kuasa Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Oleh karena itu, untuk kita menghormati firman Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bergantian. Saya akan lebih dahulu baca ayat 12 dan Bapak Ibu ayat yang ganjil ya. Nanti di ayat yang ke-16 saya ajak kita untuk membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Di Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul di sini tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Mari kita membaca ayat 16 bersama-sama, 2, 3. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah saudara, ya tentu saya ingin mereview kembali atau mengingatkan kembali dalam Kisah Rasul pasal 5 ini dibuka dengan peristiwa yang sangat tragis ya, tentang kematian sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Saya sudah sampaikan itu 2 minggu lalu di tanggal 26 Juli ya, bagaimana suami istri ini berdusta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus atas sikap mereka yang tidak berkomitmen dengan janji mereka. Tadi saya mengutip satu poin penting dalam kesaksian Bapak David tentang kejujuran. Kebetulan pagi tadi juga saya bicara tentang itu sama istri saya. Iya, saya bicara juga tentang kejujuran. Nah, kadang-kadang kita merasa, Tuhan,
kok satu kata atau satu kalimat atau satu itu bisa momen yang sama. Itu penting. Memang betul. Alkitab bicara banyak tentang kejujuran. Ya, Alkitab sangat terbuka. Ya, Alkitab memberkati orang yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Tapi Alkitab pun mengatakan kalau orang yang hidupnya di luar dari Tuhan, hidup melawan firman Tuhan, akibatnya kita tahu bersama. Ini contoh Ananias dan Safira. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, saudara-saudaraku, tentu itu cerita bukan sesuatu yang ingin menakutkan kita, tapi mengingatkan kita, ya, bahwa kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka tidak ada jalan lain belajar untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat 12 sampai 16 ini, saya melihat bahwa orang-orang yang mengalami kasih dan kuasa Tuhan pada masa itu adalah orang-orang yang benar-benar membuka hati mereka untuk firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dalam hidup mereka, maksud saya waktu itu. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan kan, ku buka hati untuk rohmu Tuhan, untuk jamahanmu Tuhan. Ya, saya bicara kepada istri saya beberapa hari lalu. Saya bilang, kalau kita melihat firman Tuhan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya satu tujuan Tuhan, untuk membawa setiap manusia, siapapun dia, untuk datang kepada Tuhan. Dalam pembacaan dalam pembacaan keluarga kami, malam, kami sudah masuk kitab Keluaran, tentang bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Tujuan mereka kan satu, untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Kita tahu kan cerita itu. Firaun menghalang-halangi bangsa ini untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi tangan kuasa Tuhan lebih besar untuk mau bangsa ini keluar. Tujuannya satu, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita kembali melihat, yuk kita melihat dalam sorotan kita pada hari ini, dalam tema yang berjudul kehidupan yang memancarkan kuasa Tuhan, ya, kita akan belajar dan merenungkan kembali yang tertulis dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Bagaimana di sini kita belajar agar supaya hidup saya dan hidup saudara dapat menjadi sarana atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Nah, kita lihat bagaimana seorang hamba Tuhan, Rasul Petrus dalam hal ini, karena disebutkan Petrus, seseorang yang dulunya pernah menyangkal Yesus, tapi kemudian bertobat dan dipakai Tuhan dengan sungguh sangat luar biasa. Nah, poin pentingnya bukan di sana, saudara, tapi poinnya pentingnya adalah di sana bagaimana orang-orang pada masa itu, ya saudara-saudara, memiliki satu tekad yang bulat, kesungguhan hati, dan kehausan untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Doa saya, Tuhan, itu juga terjadi setiap pribadi kita masing-masing. Lawatan kasih dan kuasa Tuhan itu lebih dari apapun. Itu tidak bisa diukur dengan apapun juga. Ya, itu tidak bisa dinilai dengan apapun juga, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ada ayat berkata dalam Injil, ya, apalah artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau pada akhirnya jiwa kita kemudian binasa. Ini artinya bicara orang yang hidupnya tidak mau percaya kepada Tuhan, menolak Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, kita lihat setiap ayat firman Tuhan akan coba kita renungkan dalam kitab kita, Kisah Rasul ini. Bagaimana poin pentingnya supaya hidup saya dan hidup saudara dapat menjadi sarana dan berkat bagi sesama. Untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang. Bisa katakan amin? Dan itu yang harus tetap kita lakukan. Jangan berhenti karena persoalan, ya. Jangan pernah berhenti karena permasalahan. Hidup saya dan saudara, sampai kita memejamkan mata kita, harus hidup yang benar-benar dapat bermanfaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tadi kesaksian luar biasa, kutipan dari kitab Kolose itu, ya. Apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita lihat bahwa apapun yang kita kerjakan, selama kita jujur di sana, kita lakukan itu semua karena kita mengasihi Tuhan, maka itu pasti akan jadi berkat bagi setiap orang yang menikmatinya. Oke, saudara-saudara, perhatikan. Hari ini
ada 2 poin atau 2 hal yang saya bagikan berkaitan dengan apa yang sudah kita baca ini ya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16 ini saudara-saudaraku menampilkan gereja mula-mula ya yang hidup berdampingan secara nyata, penuh kuasa dan menjadi pusat pemulihan bagi masyarakat pada waktu itu. Khususnya bagi pada masyarakat Yerusalem pada waktu itu. Kalau saudara membaca kitab Kisah Rasul ini kitab yang penuh dengan luar biasa. Kuasa Pentakosta itu luar biasa menyala. Ya, sejak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sampai kemudian di hari yang ke-10, murid-murid dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka tidak ada satu kuasa manapun di luar itu dapat menahan mereka, rasul-rasul itu, untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ya, apapun itu, kebenaran ada kebenaran. Dan itu harus ada dalam setiap kita. Kita diajar di sini untuk kita tidak boleh berkompromi dengan dunia ini. Dan inilah kita mau belajar supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku, perhatikan. Tadi saya katakan kisah Rasul ini yang ayat yang kita baca ini menampilkan ya atau menonjolkan gereja mula-mula yang secara nyata bisa hidup berdampingan, penuh kuasa dan menjadi pusat pemulihan, pusat jawaban, pusat pengharapan bagi masyarakat pada waktu itu. Nah, perhatikan saudara-saudaraku. Tolong dibacakan untuk poin yang pertama, ayat 12 dan ayat 13 dari Kisah Rasul pasal 5 nih. Apa yang kita bisa pelajari pada hari ini? Ayat 12 dan 13. Ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Amin, puji Tuhan. Yang pertama, bisa ditulis sini. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari? 1. Tanda, kuasa, dan persekutuan orang percaya. Tanda, kuasa, dan persekutuan orang percaya. Saudara, tanda dan mukjizat nyata melalui para rasul menunjukkan Allah menyertai umatnya. Haleluya. Tanda, kuasa, dan mukjizat nyata yang diadakan oleh para rasul ini menunjukkan bahwa Allah menyertai umatnya atau Allah menyertai orang percaya. Yes, tentu. Tidak mungkin para rasul bisa membuat mukjizat itu kalau Allah tidak menyertai mereka. Sebagai contoh, dalam kitab Keluaran, saya sudah pernah sampaikan khotbah ini juga. Bahkan kami juga sudah sampai membaca itu, bahwa waktu bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, di depan mereka, kita tahu bersama, ada Laut Kolsom, Laut Teberau, yang secara akal logika tidak mungkin mereka bisa menyeberang itu. Di belakang, Firaun dan pasukannya sudah mengejar mereka. Tidak ada tempat lagi untuk mereka untuk melarikan diri. Tapi kita tahu bersama kisah itu, bukan? Tangan kuasa Tuhan melalui Musa membelah laut itu. Kita tahu bersama. Kita bisa berkata, wow, mujizat Tuhan nyata. Saudara, mungkin saudara jarang melihat mujizat atau saudara jarang mengalami mujizat. Tapi sebenarnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang menonton khotbah ini, setiap hari waktu kita bisa bangun dari tempat tidur kita, sebenarnya itu sudah mujizat. Haleluya. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup kita. Itulah sebabnya saya selalu berkata kepada setiap kita semua, ayo, mulailah hari hidupmu dengan berdoa, sujud syukur kita kepada Tuhan untuk hari baru yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita kembali lagi kepada pembacaan firman Tuhan ini. Tanda dan mujizat nyata melalui para rasul ini menunjukkan Allah menyertai umatnya.
Tidak mungkin, bukan saudara tidak. Kalau saudara bisa bekerja, itu karena Tuhan semua. Tentu ada orang yang tidak percaya Tuhan bisa berkata, tanpa Tuhan aku bisa berbuat. Ya, bisa. Tapi nanti lihat di akhir kehidupan. Semuanya itu akan terlihat semua. Jadi saya selalu mengingatkan, kalau sampai hari ini, kita masih bisa ada. Itu semata-mata cuma karena anugerah Tuhan. Tidak ada sedikit pun, 0,1% pun, ada muncul di benak kita keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati. Kerendahan hati tetap selalu harus ada. Itu yang selalu saya bilang tadi. Ini udah 3 kali saya ngomong. Penundukan diri. Penundukan diri itu penting, saudara-saudara. Ternyata benar. Untuk kita tidak melawan akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Wah, saya kalau nonton kayak di YouTube itu atau short-short begitu ya, tentang alam semesta. Oh Tuhan, saya baru tahu. Ini saya baru tahu, saya mau kasih tahu ya, saudara silakan cari sini. Ternyata matahari itu bukan warna putih, saudaraku. Warnanya kuning. Langit bukan warnanya biru, warnanya ungu. Saya membaca, seperti begitu ya. Kita ini, saudaraku, cuma kecil saja. Debu. Kalau kita naik pesawat ya, Pak David ya suka naik pesawat. Waktu landing, saat melihat ke bawah, masih besar. Lama-lama kecil, lama-lama hilang. Itulah kita. Saya bikin status tadi malam. Boleh dilihat nanti. Saya bilang, saya lupa apa statusnya. Yang paling penting, siapa yang memberikan nafas hidup kepada saya dan saudara. Kita ini beda loh. Kalau binatang, diciptakan Tuhan. Ya, diciptakan Tuhan. Dari tanah juga. Manusia dari tanah. Tapi bedanya apa? Dari mana? Hanya manusia yang diberikan hembusan nafas oleh Sang Pencipta itu. Itu bedanya kita dengan ciptaan yang lain. Sampai di sini kita bisa mengerti betapa Tuhan itu sungguh dahsyat dan betapa lewat hidup saya dan hidup saudara ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan bagi namanya. Dan ini yang dibuat oleh rasul-rasul pada waktu itu. Mereka tidak takut mati loh, saudaraku. Nyawa taruhan mereka. Ya, mereka tidak takut mati. Mereka sudah melihat sosok pribadi Yesus Kristus, guru mereka, Tuhan yang mati di kayu salib, yang berjuang untuk menyelamatkan kehidupan setiap umat manusia. Saya mau seperti Yesus. Saya percaya seperti itu. Kita tahu bersama Petrus, saya juga membacanya. Dia minta, tolong salibkan saya dengan posisi terbalik. Ya, wow, saudara-saudaraku. Nah, kita di sini saya belajar banyak, saudaraku. Di umur saya yang sudah semakin bertambah, sudah mulai dikurangi, bahkan harus hilang. Cepat tersinggung, belajar banyak mengalah. Ya, menerima orang lebih membuka hati untuk menerima kekurangan orang lain, lebih mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita. Saya mulai belajar banyak dalam hal gitu. Iya, lebih banyak mendengarkan daripada lebih banyak ngomong. Gitu. Nah, kita lihat kembali, saudara-saudaraku, bagaimana tanda dan mujizat ini. Perkumpulan di Serambi Salomo itu, karena tadi dikatakan di Serambi Salomo, kita harus tahu, saudara, Petrus pernah berkhotbah di Serambi Salomo itu. Ya, perkumpulan di Serambi Salomo ini menandakan apa, saudaraku? Keberanian dan kesatuan iman di Yerusalem yang waktu itu sebagai pusat keagamaan dan rasa takut yang kudus timbul di luar kelompok mereka. Kita tahu bersama orang-orang yang segan kepada mereka. Segan, ini kelompok berbeda. Ya. Nah, saya catat di sini ya, di buku catatan saya. Kehidupan jemaat yang jujur dan bersih. Ini saya tulis tuh. Kehidupan jemaat yang jujur dan bersih membuat orang dari luar menghormati mereka. Dalam tanda kurung, segan. Tadi kita sudah dengar kata jujur. Kehidupan jemaat yang jujur dan bersih membuat orang dari luar
menghormati mereka. Segan. Segan. Mari saya mau ajak kita bandingkan. Kita bandingkan dulu apa yang ditulis Paulus dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang 11. Jadi poin yang pertama ya, tanda, kuasa, dan persekutuan orang percaya. Di situ ya, tolong dibaca Bapak David, Efesus pasal 5 ayat yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat yang ke-11. Efesus 5 ayatnya yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Katakan amin. Tadi saya katakan apa, saudaraku? Saya tulis di sini, kehidupan jemaat yang jujur dan bersih. Ini buat orang segan. Tapi berbanding dengan apa yang ditulis Paulus dalam Efesus. Ini konteksnya hidup sebagai anak-anak terang, pasal 5 ini ya, Efesusnya. Paulus katakan, jangan kamu turut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Ya, yang tidak berhubungan apa-apa. Ini nggak pakai terjemahan apapun ya Pak, Ibu ya. Ini sudah ngerti apa maksudnya. Kemudian, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini ngerti ya kita maksudnya apa? Jangan kamu hidup dalam kejahatan. Nah, kalau kita hidup dalam kejahatan, siapa yang mau respect sama kita? Siapa yang mau hormat kepada kita? Siapa yang mau kagum kepada kita? Boro-boro Tuhan senang. Orang pun tidak suka. Ya kan? Saya percaya, saudara-saudaraku. Ya, saya percaya. Kalau kita berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, berbuat sesuatu yang bersih untuk kemuliaan Tuhan, pujian dan hormat itu akan datang dengan sendirinya. Tidak ada dalam apa yang informasi ataupun yang saya baca, orang jahat itu dapat penghormatan dan penghargaan. Tidak ada. Di awal tadi saya sudah bilang, mau pilih hidup yang mana? Kalau kita mau pilih hidup yang bersih, yang jujur, walaupun barangkali dan terlihat seperti begitu, orang-orang banyak yang tidak suka, dan kuasa kegelapan ingin mengganggu hidup kita, tapi lihat nanti di akhirnya. Akhir itu sangat menentukan. Maka itu saya selalu bilang, saya ingatkan kita semua, keadaan apapun yang kita alami, jangan pernah menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itulah kebahagiaan kita yang paling utama. Tadi malam saya tunjukkan tulisan ini kepada Ibu Gembala. Kebahagiaan utama adalah kita dekat selalu dengan Tuhan. Yes. Itulah sebabnya saya tadi berdoa pertama. Komunikasi dengan Tuhan itu penting. Tapi kalau pulang cuti, Anda nggak teguran, nggak sapa. Aneh nggak rasanya? Aneh itu? Aneh. Apalagi kita dengan Bapak di surga. Kok kamu nggak menyapa dia? Nggak ngobrol sama dia? Rasanya aneh. Ada sesuatu yang hilang deh. Ya. Pasti ada sesuatu yang hambar. Nah, kalau makanan lah ya, kalau kita contoh ya, kayaknya ada yang kurang ini di makanannya. Ya. Ada sesuatu yang beda dengan lidah kita. Sama kalau kita komunikasi dengan Bapa di surga. Ya. Nah, Paulus mengajarkan sih, kalau saya ke Efesus sebentar ya, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus, kamu kalau bahasa bebas begini, jangan pernah ya ikut dalam kejahatan. Bahasa bebasnya ini ya. Jangan pernah ikut. Menggabungkan dengan kejahatan. Jangan. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, tolong dibaca Pak, ayat 12-nya. Mau lebih ekstrim lagi itu ayat 12-nya. Efesus 5 ayat 12. Efesus 5 ayat 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Amin. Nyebutnya aja, itu sudah memalukan. Bayangkan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Bahaya ya. Bahaya media sosial, Pak. Benar. Kalau ini tangan tidak dipenuhi oleh kasih dan kuasa Tuhan, saya lupa, saya baru ada ayatnya loh dalam kitab Yesaya, tangan ini, hati-hati dengan
tangan kita. Tangan jari kita ini bisa berdosa. Tetet, habislah kita. Yes, ada contohnya ya. Ya, sudah 20 tahun bekerja. Out. Pergi. Hati. Saya selalu memohon hikmat kepada Tuhan. Jujur, Tuhan, kalau saya membuat satu status, satu bagian lah, saya ingin bagian supaya jadi berkat. Saya tunjukkan ayat firman Tuhan atau perkataan-perkataan yang mengandung firman Tuhan. Saya bagikan untuk orang-orang, publik. Semoga itu jadi berkat. Saya selalu berdoa seperti begitu. 2 minggu lalu ya waktu tanggal 28 Juli, saya donor darah. Per 3 bulan saya selalu donor darah. Saya jujur, setiap saya donor darah, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, golongan darah saya ini B. Kalau saya sudah mendonorkan ini, biarlah darah ini Tuhan diterima oleh orang yang benar-benar sangat membutuhkan darah sesuai golongan darah saya. Dan orang itu, kalau dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, imannya semakin dikuatkan. Kalau dia adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan, melalui kasih Tuhan, dia boleh percaya kepada Tuhan. Itu doa saya, saudara-saudara. Ya. Apapun yang kita bisa kerjakan untuk menolong orang lain, lakukanlah. Jangan tunda-tunda. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Dan semuanya itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, kita jangan heran kalau kita kembali kepada kitab Kisah Rasul. Ya. Kita lihat orang itu berkumpul di Serambi Salomo. Tanda kuasa dan persekutuan orang percaya. Kayak hari ini kita berkumpul karena kita ada orang percaya di dalam Tuhan. Yang mungkin Tuhan pakai kita dengan cara yang lain. Ya kan? Mungkin Tuhan tidak memakai kita seperti Petrus yang bayangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit, kata firman Tuhan. Tapi melalui apa yang ada pada kita, kita bisa menolong orang lain. Itu sama di hadapan Tuhan. Jadi ingatlah, seperti apa yang tadi sudah disaksikan, apa yang terus pada firman Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Karena manusia kadang-kadang gak tahu diri juga. Tidak tahu berterima kasih, tidak mengucap syukur, ya kan? Suka lupa diri. Ya, semoga kiranya kita tetap ada dalam firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tulus dalam memberikan bantuan. Nah, saudaraku, yang kedua ini ada 3 poin kecil di sana. Ya, yang kedua boleh dicatat poin besarnya pertumbuhan dan pelayanan kasih. Tolong dibaca Pak David ayat 14 sampai 16-nya. Dari Kisah Rasul pasal 5. Ayat 14 sampai 16. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Katakan amin. Yang kedua, pertumbuhan dan pelayanan kasih. Ya, pertumbuhan dan pelayanan. Kita belajar pada hari ini ya, saudara-saudara, saya harus perlu untuk mendidik jemaat, mendidik orang percaya. Bapak Ibu yang menonton khotbah ini pun, untuk poin yang kedua, pertumbuhan dan pelayanan kasih. Dan memang ini satu pola yang luar biasa. Kalau saya baca, berkumpul di Serambi Salomo, berdoa bersama. Ya, dan kemudian dari perkumpulan itu banyak orang percaya. Itu keluar, jadi menjadi berkat. Nah, saudara perhatikan, di ayat 14, tadi yang sudah dibaca 14 sampai 15-16, jumlah orang percaya terus bertambah tanpa membedakan status di ayat 14 ini. Nah, fakta ini, di ayat ke-14 ini, saudaraku ya, dan makin lama makin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Fakta ini membuktikan
Injil itu sangat bisa. Injil mampu menarik jiwa-jiwa baru bukan karena paksaan. Ingat ya, bukan karena paksaan, melainkan karena kasih karunia. Saya belajar di sini kembali. Diingatkan terus oleh Roh Kudus. Jangan pernah untuk memaksa orang. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di hati setiap orang. Semua karena kasih karunia. Nah, tolong dibaca Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Ini luar biasa loh ini. Kalau kita baca satu perikop, satu pasal ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Hanya ayat 32-nya aja. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada. Katakan amin. Siapa maksudnya itu? Tuhan Yesus. Tuhan ditinggikan di atas bumi. Waktu dia disalib, maka semua orang datang kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, banyak orang menghina salib Kristus. Tapi tidak sedikit orang diselamatkan karena salib Kristus. Ini yang terjadi. Saudara, pesan saya, salib itu apa? Salib itu kan adalah keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan. Minggu lalu kita perjamuan kudus. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, salib itu bicara penderitaan. Penyangkalan diri. Menundukkan diri. Tidak ada kesombongan di sana. Nggak ada kesombongan di sana. Nggak ada keangkuhan di sana. Nggak ada iri hati di sana. Dihancurkan oleh salib Tuhan. Demi Tuhan yang hidup. Kalau hidup saya dan hidup saudara selalu memandang kepada kemuliaan salib, saya percaya melalui hidup setiap kita, banyak orang datang kepada Yesus. Haleluya. Saudara, saya kagum dengan cara Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kita lihat banyak orang diselamatkan. Bahkan orang yang belum percaya sekalipun, yang menolak Yesus, Tuhan bisa jamah hati dan hidup dia. Saya tunjukkan buktinya. Tolong baca. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10. Ayat 20. Roma pasal 10 ayat 20. Roma 10 ayat 20. ke-20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan. Katakan amin. Ini Paulus mengutip apa yang tertulis dalam kitab Yesaya. Ya, apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65. Dengan berani Yesaya mengatakan, aku Tuhan, aku ya Tuhan, telah berkenan ditemukan mereka yang apa, saudaraku? Tidak mencari aku. Tidak mencari aku. Tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian telah menampakkan diri kepada siapa? Yang tidak menanyakan aku. Di sini saya percaya. Dan saya pernah sharing dengan hamba Tuhan. Iya benar. Tuhan bisa datang kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang mengeraskan hati. Itulah sebabnya tadi saya katakan. Orang percaya pada waktu itu. Fakta membuktikan Injil menarik jiwa-jiwa bukan karena paksaan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa. Pernah nggak baca Yesus berjumpa dengan wanita Samaria di sumur Yakub? Pernah baca? Ya, pernah baca kan ya? Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Yesus berkata, akulah air kehidupan itu. Ya, kalau orang datang kepadaku, dia tidak akan pernah haus lagi. Ya, kita tahu bersama kemudian wanita Samaria itu menginjili orang-orang sekampungnya. Aku telah berjumpa dengan dia. Silakan baca sendiri. Saya pernah sampaikan khotbah itu.
Saudara, jadi kuasa. Ingat tentang kehidupan yang memancarkan kuasa Tuhan. Kalau tema saya hari ini. Kuasa kita. Jadi kalau kita ngomong firman Tuhan, itu saya percaya, itu pasti akan mengandung kuasa. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang ngacau, yang nggak benar, bagaimana kita mau diberkati Tuhan omongan kita? Ayo, kita mau ambil langkah lebih maju lagi. Yes? Iya. Bicara ya, di atas ya. Tidak di atas tidak. Itu firman Tuhan. Anda bekerja. Anda bicara tentang pekerjaan Anda. Tentang bisnis. Anda bekerja di sekolah. Anda bicara tentang dunia pendidikan. Saya pendeta, kita bicara tentang kebenaran firman. Tapi seluruh anak Tuhan, apapun profesinya, baik laki-laki maupun wanita, Anda dan saya harus selalu berkata tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masa-masa ini adalah masa penuaian, saudara-saudaraku. Ayo kita lebih giat lagi. Saya terus mengingatkan tema gereja kita apa? 1 Korintus, masih ingat toh? 1 Korintus 15, 54. Ya? Ayo, bekerja. Di ladang manapun. Di ladang apapun. Di dunia bisnis, di dunia sekuler, di dunia pendidikan, di dunia teologi, di dunia kedokteran, di dunia medis, di organisasi apapun, institusi apapun, selama Anda dan saya adalah anak Tuhan, maka engkau wajib dan punya kewajiban untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Haleluya. Kita masih lanjut ya saudara-saudaraku ya. Saya masih jelaskan untuk di ayat 15 dari poin yang kedua ini. Orang sakit dibaringkan di jalan agar bayangan Petrus mengenai mereka. Saya mau bertanya nih. Dahsyat gak? Cuma bayangan, saudara. Bayangan. Dahsyat gak? Luar biasa. Ini mencerminkan apa? Ini mencerminkan keputusasaan manusia yang diubah menjadi pengharapan besar pada kuasa Allah yang bekerja melampaui batas logika dan akal manusia. Ini kan luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan, inilah kehidupan yang memancarkan kuasa Tuhan. Dinanti orang loh, saudaraku. Orang penuh kuasa. Tapi kalau orang, Pak, maaf ya, saya mau ngomong apa ya? Kalau orang itu troublemaker, ngedengar namanya, aduh, nggak usah ngomong ke dia. Saya pernah yang ngobrol sama orang ya, mereka bincang-bincang soal apa? Kemudian mereka ngobrol-ngobrol soal ini. Ada orang ya, yang nyebelin. Mereka lagi ngumpul nih. Datang orang itu dari jauh. Mereka, ayo kita bubar yuk. Kita bubar. Bagaimana itu? Kayak bubar, ada orang itu datang. Nggak jadi berkat, ya kan? Tapi kalau kita, anak Tuhan yang penuh kuasa, dinantikan orang kehadiran kita. Kan ada kuasa. Orang senang. Jadi jangan heran nih. Dimanapun engkau berada. Orang suka karena melihat Yesus dalam hidupmu. Ya kan? Dicari-cari ya. Masih terus kerja kan. Ibu Gemala juga. Saya mah kadang, sudah lama. Sudah di rumah, udah mati aja dulu. Nah, aneh dulu. Harus ya malam-malam, aduh. Nah, ini saya cuma mau berkata kepada saudara. Jadilah berkat dimanapun kamu berada. Iya. Putus asa, diletakkanlah orang itu sakit. Ayo, kita ini yang sudah diberkati Tuhan harus penuh kasih. Memancarkan kasih. Mungkin doa kita tidak menyembuhkan mereka. Ya kan? Karena itu memang hak Tuhan. Tapi kita bisa membantu dengan cara yang lain. Kasih obat. Beri obat. Mengirim berkat. Yes, itu meringankan. Saya baca sesuatu. Benar juga ya. Kalau saudara ingin membesuk orang sakit, sebaiknya, ini kata pakar yang ngomong ya, sebaiknya berikan saja uang daripada bawa buah. Ya, apalagi kalau sakit itu orang yang susah. Percayalah,
makanan mereka mau, buah mau, tapi jauh lebih uang mereka membutuhkan. Iya, benar. Itulah sebabnya, ya, saya selalu suka datang ke rumah sakit, kasih amplop. Ya kan? Bukan berarti kita nggak boleh bawa makanan, bukan. Tapi mereka jauh lebih membutuhkan itu. Nah, mereka seperti begitu. Di ayat 15 ini, bayangan Petrus saja dinantikan oleh mereka. Orang percaya kayak begitu. Sebut namanya, oh, puji Tuhan. Di mana ya dia berada ya? Ada nggak nomor teleponnya? Tapi kok, aduh, nggak usah sebut nama itu. Dia punya hutang. Nggak dibalikin. Waduh, hidup kayak gitu, saudara, gimana itu? Nggak jadi berkat. Saya selesaikan dengan di ayat 16. Dalam Kisah Rasul tadi. Ya, kita tahu bersama ayat 16 itu, lihat, semua orang disembuhkan. Ayat 16, orang berdatangan dari kota-kota sekitar dan semuanya disembuhkan. Puji Tuhan. Pelayanan gereja mula-mula bersifat sangat terbuka. Memulihkan fisik dan jiwa dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu, saya akhiri dengan kalimat ini. Demikian hendaknya kehidupan saya dan saudara di masa sekarang ini. Dan sampai Tuhan nanti datang, kita harus memancarkan kasih dan kuasa Tuhan. Ya, doa saya, Tuhan menolong kita semua. Jangan berhenti di sini. Praktekkan firman Tuhan ini. Ya, di luar sana banyak kita jumpai orang yang putus asa. Pasti. Saya setuju dengan liburan yang ada, supaya wawasan terbuka. Dunia luar kita lihat, ternyata ada orang seperti begini. Hidup kita jangan persempit, tapi kita harus membuka wawasan kita. Kalau ada kesempatan berlibur, jalanlah. Berjumpa dengan orang. Siapkan uang untuk memberkati orang. Kita nggak tahu, nanti ada orang datang, Pak, hatimu tergerak membantu, tolonglah orang itu. Karena kita mungkin tidak berjumpa lagi dengan orang itu. Tapi uangmu bisa menolong keluarganya. Mungkin lagi habis beras di rumahnya. Kita nggak pernah tahu. Doa saya, kehidupan kita benar-benar memancarkan kuasa Tuhan. Tuhan menolong saya dan saudara agar kita jadi berkat bagi sesama. Seperti Petrus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pikiranku kehendak